Nama saya Rosadi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Pak, UNU. Pertanyaan saya terharu ya ketika Pak Ustadz tadi memuji Indonesia. Kenapa Indonesia itu Islamnya itu besar dan aman. Salah satu yang saya catat sini karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi akhlak dari datuk moyangnya. Yang saya tangkap seperti itu. Dan itu tidak terjadi di sebagian negara Arab. Kata beliau, bahkan di Yaman sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Yang kedua, pertanyaan saya singkat, apa pandangan Al-Mukarram tentang Syiah? Apakah dia itu Islam atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك، وأنا سمعت أيضا في جانب آخر أنه حدثت الحروب في بلادكم اليمن، ذلك بسبب أن الحوثيون ما ذكرت الاسم هذا أنا هو اللي ذكر. هو ذكر بأن الحوثي كاد أن يستوعب اليمن، فلجأ رئيس اليمن إلى السعودية، فحاربت السعودية اليمن ودمرتها وخربتها. السؤال يعني ذكرتم بأن في بلادنا إندونيسيا السلامة والأمان والقيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. تعلمتم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. Apa yang kita miliki tapi ada pada antum. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. أليس الإسلام يأمرنا ببر الوالدين وصلة الرحم؟ Bukankah Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi? Tadi ketika bicara tentang hubungan antara Indonesia dan Yaman, Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat-sahabatnya ke Mesir, Rasul memerintahkan mereka, sahabatnya, untuk berlemah lembut dengan penduduk Mesir. Apa alasan Nabi SAW? Fa inna li fihim nasaban wa sihra. Karena aku punya hubungan kekerabatan dengan mereka dan ada hubungan periparan dengan mereka, sehingga berlemah lembutlah dengan mereka.
Sekarang kami mengatakan ahlul Yaman kepada antum Indonesia, fa inna li fikum nasaban wa sihra. Antara kita ahlul Yaman dan orang Indonesia ini ada hubungan kesaudaraan, hubungan kekerabatan, ada hubungan periparan, sihir antara ahlul Yaman dan Indonesia. Seharusnya antum juga memberikan sumbangsih terhadap apa yang terjadi di Yaman. Orang Indonesia, orang Yaman, datuk-datuk kita menikah dengan orang Indonesia menikah dengan orang Yaman, sehingga darah kita bersatu. Darah dengan darah bersatu, daging dengan daging bersatu, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seharusnya antum juga memberikan sumbangsi yang baik, sebagaimana Rasulullah berpesan kepada sahabatnya ketika mau ke Mesir. Kita juga berpesan kepada antum, kita punya hubungan kekerabatan, punya hubungan periparan, harus memberikan sumbangsi yang baik terhadap apa yang terjadi di Yaman. Dan beliau mengingatkan lagi, ketika berbicara beliau nggak suka nyebut merek. La uhibbul kalam anil musammayat, bahasa gampangnya nggak suka nyebut merek. Jadi bicara secara global, bicara terhadap konsep, metode, pemikiran, pandangan, ideologi, tapi nggak nyebut merek secara spesifik, secara eksplisit. Beliau nggak seperti itu tipenya. Jadi kita selesaikan problem langsung ke substansinya, tanpa perlu menyebut mereknya. Nah, kan kalau kita lihat sekarang di Yaman, kita ini ahlul bait. Kalau antum cinta sama ahlul bait, kutnan Rasulullah, yang merupakan manhaj ahlul dzauq, manhajut tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Kita saat ini di Yaman, kita diperangi dari dua sisi. Sisi yang tadi antum sebutkan, dua sisi yang sedang berperang. Ini dua-duanya nggak ada yang memihak ke kita, manhaj ahlul bait. Dari sisi A memerangi kita, dari sisi B yang berperang juga memerangi kita. Dua-duanya nyerang kita. Kita dikeroyok, kita digebugin sekarang dari dua sisi. Oleh karena itu kita tidak memihak ke A atau ke B dalam konteks Yaman. Bahkan alhamdulillah, ini ikhwah dari Nahdlatul Ulama tadi beliau menyebutkan, jazakallah khair, kalau mungkin ke depan bisa diadakan duduk bersama membahas kajian yang perlu dibahas, maka alhamdulillah ala dzalik mungkin bisa kita bahas supaya lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Tapi kemarin saya sempat duduk bersama pengurus Nahdlatul Ulama ketika melakukan seminar di Jawa Timur. Mungkin bidhabat fi Sidogiri, bidhabat fi Sidogiri. Hadir di pertemuan tersebut pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Mungkin antum semua udah dengar dan cukup beredar di media sosial. Nah, cuman sayangnya di majelis tersebut ternyata pimpinan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat, ada perselisihan antara pimpinan Nahdlatul Ulama dan al-ulama at-taqlidiyin minnana, ulama-ulama yang menempuh jalan daripada datuk-datuknya, dari leluhurnya para salafun salihun. Ada perbedaan pendapat sehingga dalam majelis tersebut ada upaya untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang sangat disayangkan, ada upaya untuk satu sama lain saling menjatuhkan pada majelis tersebut. Kalau ada kesempatan kita bisa duduk untuk berbicara supaya lebih jelas lagi. Nah, saya mengajak antum berbicara tentang hal ini. Yaman pada saat ini dalam keadaan buruk, dan Timur Tengah secara umum juga dalam keadaan yang cukup buruk, dan Indonesia dalam keadaan yang lebih baik pada saat ini dari keadaan yang ada di Yaman karena sedang perang luar biasa. Tapi hati-hati, kalau dari sekarang antum tidak perhatian, antum lengah, lam tantabihu dari sekarang, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari itu. Jadi satasiluna ila halatin akhtar min dzalik. Kalau in lam tantabihu, kalau antum tidak perhatian dari sekarang, kalau tidak memperhatikan apa yang telah kita jelaskan, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari apa yang dicapai Yaman dan negara-negara Timur Tengah pada zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Yaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Yaman, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedamaian di Yaman.